Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam TV Ekspor Indonesia. Oke, teman-teman semua, pemirsa TV Ekspor Indonesia, berjumpa lagi bersama kami di channel ini, channel TV Ekspor Indonesia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjutkan materi kita. Materi seputar ekspor Indonesia yang sangat bermanfaat untuk para pemula atau pembisnis ekspor di Indonesia. Oke, kita sapa dulu narasumber kita, yakni Bang Rudi Regar. Kita sapa dulu. Halo Bang Rudi. Halo Bang Haidir, Syahril Rudi Siregar loh Bang Haidir. Oh iya, iya. Apa kabar hari ini Bang Rudi? Luar biasa, mantap. Ya, siap memberikan materi-materi yang terbaik hari ini? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman semua, pemirsa TV Ekspor Indonesia, pantau terus channel ini, tonton terus, jangan lupa. Channel yang cadas. Iya, benar. Untuk jangan lupa membahas ekspor, ya. Iya. Jangan lupa share ke grup-grup yang ada di kontak kalian, sahabat-sahabat ataupun teman-teman TV Ekspor Indonesia. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini. Ya, ini ialah bincang-bincang faktu ya, Bang Rudi ya. Setelah kemarin kita membahas seputar ekspor, ya sedikit kita kasih gambaran materi-materi semalam, kemudian kita akan lanjut hari ini. Ya, sebelum kita lanjut ke materi Bang Rudi, bisa Bang Rudi jelaskan sedikit lagi mengenai apa itu ekspor Bang Rudi? Apakah ada tambahan dari kemarin-kemarin, mungkin ada yang belum tersampaikan Bang Rudi? Ya, kita akan review dulu yang kemarin ya. Pertama, judul kita ini ya motivasi ekspor ya. Bagaimana kiat memulai ekspor secara mudah, ini yang akan kita bahas. Dan aman, ya. Mudah juga kalau nggak aman gimana kan gitu. Iya. Bagaimana juga riset pasar ekspor. Nah, makanya teman-teman semua jangan lupa mengikuti terus ini ya channel kita ini, kemudian di-share, di-subscribe, dan ditonton sampai habis kan gitu. Iya, benar. Kita akan riset, belajar bagaimana riset pasar ekspor, kemudian juga cara mencari buyer yang valid. Nah, kemarin kita sudah ada motivasi ekspor bahwa ekspor itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Ada yang lupa saya sampaikan kemarin. Kenapa saya termotivasi untuk bisnis ekspor? Sebelumnya saya kan kerja di financial institution ataupun bank. Kebetulan ada nasabah ya, nasabah kita yang sering datang, seorang eksportir juga. Dia cerita bahwa dia pernah kerja juga sebelumnya di tempat yang lain ya. Nah, dia mempunyai nasabah ya kan, nasabah eksportir, dan dia itu eksportir ini tamatnya sekolah rakyat Bang Haidir. Sekolah rakyat. Berarti ya kan? SD Bang Rudi ya? SD. Iya. Jadi tamat sekolah rakyat, dia bisa ekspor, nggak bisa bahasa Inggris, kemudian mempunyai anak buah yang S1 dan S2. Nah, luar biasa. Dan Bapak ini, nasabah saya ini, nasabah kami di bank ini, termotivasi dan dia resign juga dari kerjaannya. Nah, sama juga seperti saya. Jadi dia termotivasi bahwa semua orang bisa menjadi eksportir dan bisa menjual barang ke luar negeri. Terbukti dengan yang tamat SD saja bisa untuk jadi eksportir. Nah, apa tadi Bang Haidir? Jadi lupa nih Bang Haidir yang disampaikan. Sedikit, apa itu ekspor itu? Apakah ada tambahan lagi Bang Rudi? Apakah ada peraturan pemerintah begitu Bang Rudi mengenai eksportir ini Bang Rudi? Ya, pemirsa, teman-teman TV Ekspor Indonesia, bahwa ekspor itu kalau secara peraturan pemerintah ada namanya Permendak ya, nomor 13 garis miring dak garis miring per 3 2012 pasal 1 ayat 1 dan 2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu adalah daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara, dan di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Nah, itu secara teorinya. Jadi eksportir itu secara teorinya juga adalah bisa dilakukan oleh perorangan, ya kan, lembaga, badan usaha, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Jadi personal pribadi juga bisa mengirimkan barang ke luar negeri.
Nah, seperti itu Bang Haidir. Jadi siapa saja pun bisa menjadi eksportir, baik itu perorangan ataupun berbadan hukum. Iya, iya. Kemudian begini Bang Rudi ya, kita ini sudah punya CP ataupun UD lah paling CP kecil. ya, CP. CP ya. CP ataupun paling kecilnya UD ya, Iya. usaha dagang gitu ya. Iya. Apakah kita sudah bisa melakukan ekspor Bang Rudi? Sudah bisa melakukan ekspor. Ya, sebelumnya pemirsa TV Ekspor Indonesia, teman-teman semua, ya, sebelumnya itu kita harus ada legalitas ya untuk ekspor itu. Yang pertama itu SIUP, TDP, NPWP, NIK. Itu dulu. Kalau sekarang sudah disederhanakan, ya kan? Setelah kita ngurus dokumen ataupun di notaris, legalitas kita, kemudian didaftarkan secara online. Namanya itu NIB, nomor bisa ditampilkan nanti di layar ya. Namanya NIB. NIB itu nomor induk berusaha, ya kan? Nomor induk berusaha itu seperti yang ditampilkan di layar ya. Itu sekarang legalitasnya seperti itu. Kalau dulu harus ada SIUP, harus ada TDP, kalau NPWP ya pasti ya, NPWP pasti harus ada, NPWP perusahaan ya. Kalau sekarang namanya nomor induk berusaha. Di nomor induk berusaha itu nanti ada pilihan akses kepabeanan. Apakah untuk ekspor ataupun impor. Kemudian status kode dan nama KBLI. Maksudnya status itu perdagangan besar di bidang mana, pertanian kah, hewan hidup kah, dan lainnya. Jadi legalitas ekspor sekarang itu lebih mudah daripada sebelumnya, daripada mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu seperti itu masih harus ada SIUP, harus ada TDP, ada yang lain-lain, harus ada NIK. Kalau dulu namanya setelah kita urus ke notaris, kemudian ada SIUP, ada TDP, ada NPWP, harus ada NIK. NIK itu yang harus kita online kan. Kalau sekarang semua itu sudah ada di NIB, nomor induk berusaha, seperti contoh yang kita tampilkan tadi. Seperti itu kira-kira Bang Haidir. Oke Bang Rudi. Kemudian apa-apa saja barang-barang ekspor itu Bang Rudi? Menurut Bang Rudi, apakah semua bisa diekspor atau ada beberapa yang tidak bisa diekspor Bang Rudi? Ya intinya begini, semua barang itu bisa diekspor kecuali barang itu dilarang ataupun dibatasi. Jadi menurut Permendak ya, ini kan kita cerita peraturan. Nah, ini teori ini ya sebenarnya. Di lapangan ini nggak terlalu detail. Makanya jangan karena teori ini kita merasa susah dengan eksporin, jangan ya. Jadi barang ekspor itu ada 3 ya. Ada 3 barang ekspor. Yang pertama barang bebas ekspor. Nah, kalau teorinya barang bebas ekspor itu semua barang bisa diekspor kecuali dilarang atau dibatasi. Itu teorinya ya. Itu ya, barang ekspor yang pertama, barang bebas ekspor. Yang kedua adalah barang yang dibatasi ekspor. Itu ada peraturannya sesuai dengan Permendak nomor 3. Garis miring M, garis miring garis DAK, garis miring PER, ter 3 2012 juga. Yang dibatasi contohnya apa? Kayu. Nah, kayu HS tertentu. HS itu nanti kita bahas. Harmonisasi code. Itu nanti kita bahas apa itu HS code. Jadi setiap produk itu, setiap komoditi itu ada HS code-nya. Nah, nanti itu menyangkut dengan pembayaran pajak. Nah, termasuk kopi. Kopi itu dibatasi sebenarnya. Tapi ya bisa diekspor kalau dengan syarat-syarat tertentu kan gitu. Bukan berarti dibatasi itu tidak bisa diekspor. Dibatasi itu bisa diekspor dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku kan gitu. Ada sarang burung walet, ada ya termasuk kayu itu. Kayu itu kan ya kan contohnya arang ya kan. Arang itu ada kayu yang dilarang untuk diekspor. Tapi ya dengan syarat dan ketentuan juga. Ada intan, ada timah, ada perak dan emas. Dibatasi tadi ya. Kemudian ada yang dilarang, yang ketiga, yang tadi kan yang pertama bebas ekspor, yang kedua dibatasi, yang ketiga adalah barang dilarang ekspor. Apa contohnya? Ya termasuk kayu juga, rotan. Nah,
Rotan ini contoh barang yang dilarang ekspor. Kenapa dilarang ekspor? Karena sebelumnya pemerintah Indonesia kan rakyat kita ekspornya gelondongan. Rotannya belum diolah. Iya. Tapi kalau rotan yang sudah jadi kursi bisa diekspor. Kenapa begitu? Karena mungkin pemerintah melihat bahwa supaya bisa menciptakan lapangan kerja dengan membuat rotan, ya kan, membuat rotan menjadi kursi. Kalau rotan saja kan mungkin nilainya kecil kan gitu. Iya. Tapi setelah dijadikan jadi kursi atau setengah jadi, itu bisa diekspor. Nah seperti itu Bang Haider. Ada tiga, saya ulang lagi ya, ada tiga barang ekspor itu, ada yang bebas ekspor, yang kedua dibatasi ekspor, yang ketiga adalah dilarang. Seperti itu. Sesuai dengan peraturan Permendak. Ya, bukan Mendagri, Mendak. Menteri Perdagangan. Iya, iya. Eh, Oke teman-teman yang melihat ataupun menonton channel ini boleh bertanya ya di kolom komentar agar kami bisa memberikan informasi-informasi seputar ekspor yang tidak kami sampaikan sebelumnya. Begitu. Ya, boleh langsung ditanya di komen ya, di kolom komentar ataupun live ya, teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe, kemudian di share ke orang lain supaya channel ini makin meningkat viewernya. Ya, benar-benar. Ya, selanjutnya Bang Eder gimana Bang Eder kira-kira? Kemudian dalam melakukan ekspor ini adakah ancaman atau peluang gitu Bang Rudi? Seperti ya kan ada perusahaan-perusahaan itu kan ada ancaman dan ada peluangnya begitu Bang Rudi. Menurut Bang Rudi bagaimana Bang Rudi? Apakah bisa dijelaskan Bang Rudi sedikit Bang Rudi mengenai ekspor ini Bang Rudi? Ya, mungkin kalau ancaman atau peluangnya itu pasti ada ya. Ya, termasuk setelah apa namanya? ASEAN APTA ya kan. APTA ataupun ASEAN Economic WTO dan global ada keniscayaan. Maksudnya ini ada pasar bebas sekarang ini. Pasar bebas itu maksudnya orang Singapura bisa jualan ke Indonesia, orang Indonesia bisa jualan ke Singapura. Terutama untuk ASEAN ini ya. ASEAN Economic Community, apa istilahnya saya lupa. Jadi orang Malaysia bisa jualan ke Indonesia, Indonesia bisa kejualan ke Malaysia. Permasalahannya ya kan? Permasalahannya penduduk kita lebih banyak kan gitu. Maka ya bagi orang Malaysia jualan ke Indonesia itu jadi peluang. Dan bagi kita Malaysia datang ke sini jadi ancaman gitu. Tapi kita rubah mindset kita, jangan kita jadikan itu jadi ancaman. Jadi Malaysia itu kita jadikan jadi peluang. Contohnya ekspor ke Singapura ya. Ekspor ke Singapura itu sangat mudah sekali. Kenapa sangat mudah? Karena diberi kebebasan dengan APTA ini, dengan Asian Economic Community ini. Jadi kita ekspor ke Singapura itu nggak seperti ekspor ke misalnya ke Thailand, ke Taiwan, ke negara-negara lain. Kita hanya butuh apa namanya BL sama commercial invoice dan packing list. Kita nggak perlu sertifikat CO, kemudian nggak perlu fitosanitari dan sebagainya. Ya, jadi sangat dimudahkan. Jadi jangan kita anggap apa namanya dengan APTA ataupun globalisasi itu menjadi ancaman bagi kita. Kita menganggapnya menjadi peluang bisnis ekspor. Seperti itu, Bang Edo. Oke, terima kasih Bang Rudi. Terima kasih Bang Rudi. Materi-materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat. Kita lanjut Bang Rudi. Ya terserah ini. Namanya sangat semangat sekali saya lihat Bang Rudi ya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan di kolom komentar, admin? Oh Suprianto ya. Suprianto ini lagi nonton ya. Lagi nonton Pak Suprianto ya. Mungkin di part 1 coba ditonton ya sampai habis ya. Di materi kita part 1 yang berjudul apa judulnya Bang Aidir? Kiat-kiat memulai ekspor dengan mudah dan aman. Aman di part 1 itu ada motivasi ekspor. Nah, semua bisa melakukan bisnis ekspor ini. Yang penting kita serius ya. Kemudian di awal-awal itu jangan terlalu banyak produk.
2 atau maksimum 3 produk lah yang bisa kita jual supaya kita fokus. Nah, setelah kita ada produk, kita nanti ada step-step lain. Makanya stay tune ya, selalu stay di channel ini dan tunggu part-part selanjutnya supaya pembelajarannya itu lengkap seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rudi. Ada lagi admin? Kalau yang bertanya di bawah kolom komentar agar kita jawab ya. Ya, Sebelum kita lanjut ke sesi-sesi berikutnya gitu Bang Rudi. ya. Untuk part 1 ini, part 2 ini Bang Rudi, ada tambahan lagi Bang Rudi? Ya, saya pikir untuk part 2 seperti itu kita hanya menambahkan dari part 1 yang kemarin yang mengenai teori ekspor. Kemarin kita sudah motivasi ekspor bahwa bisnis ekspor itu sangat bermanfaat bagi produsen, bahkan menambah pekerjaan, seperti itu Bang Haidir. Mungkin cukup kali ini Bang Rudi ya untuk part 2 ya Bang Rudi ya. Part 2 boleh besok kita akan lanjutkan ya. Untuk sesi ya. Di sesi besok ini cukup mumpuni ya. Kita akan membahas mengenai flow kegiatan ekspor. Sedikit, ekspor itu sama saja dengan ngirim barang lokal ya. Ini kan dibutuhkan apa namanya? Ya mungkin besok lah secara detailnya akan kita sampaikan. Ya besok akan kita sampaikan sesi 3 ya, part 3. Flow kegiatan ekspor, dokumen ekspor, pembayaran ekspor, HS code. Ya, sedikit HS code itu sangat penting ya. HS code itu sangat penting untuk diketahui bahwa setiap produk itu ada HS code-nya. Itu berkaitan dengan pajak bea masuk. Nah, HS code ini semacam kode yang penting untuk produk. Jadi kita akan pakai itu selamanya untuk searching buyer juga, untuk mencari buyer kita menggunakan HS code. Ada tools nanti yang akan kita sampaikan di part-part selanjutnya. Mungkin itu saja dulu Bang Ede di part 2 ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelumnya HS code itu apa Bang Rudi? Apa kepanjangannya Bang Rudi? Harmonisasi code. Oke, pemirsa atau teman-teman semuanya, HS code itu ialah harmonisasi code ataupun kode dari barang tersebut ya Bang Rudi ya. Yang sudah diakui ya Bang Rudi ya. Setiap seluruh dunia Bang Rudi ya. Ya, setiap negara kita sebelum deal dengan buyer itu kita harus tanya HS code-nya pakai yang mana. Itu karena menyangkut dengan pembayaran bea masuk pajak. Oke, teman-teman semua, pemirsa TV Ekspor Indonesia, untuk sesi kali ini kita sudahi sampai di sini dulu dan nantikan part-part selanjutnya. Semoga kami bisa memberikan informasi dan materi-materi yang sangat terbaik untuk pemirsa TV Ekspor Indonesia. Dan jangan lupa terus pantau channel kami dan jangan lupa juga like, komen, subscribe channel ini agar kami bisa lebih berinovasi dalam menyampaikan informasi-informasi seputar TV ekspor, seputar ekspor Indonesia. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kali ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam TV Ekspor Indonesia.